Lydia Anastasia, seorang janda kaya asal Rusia, terjebak dalam kesepian setelah kehilangan suaminya. Mencari cinta baru, ia terbang ke Indonesia untuk menemui Parto, tukang kebun yang pernah mengisi hatinya. Namun, saat bertemu kembali, Lydia harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan lama tak selalu mudah dihidupkan kembali. Namaku Lydia Anastasia. Usiaku 47 tahun, tinggal di rumah besar yang lebih mirip istana, tepat di pinggiran kota Moskow. Dinding marmer, lampu gantung kristal, dan lukisan-lukisan mahal ada di tiap sudut rumah. Tapi semuanya terasa hampa, sunyi, beku. Sudah 2 tahun suamiku meninggal. Leonid, seorang pengusaha minyak. Kami menikah 20 tahun, hidup enak, keliling dunia, punya segalanya, kecuali kehangatan. Waktu dia meninggal, aku cuma bisa nangis 1 malam. Bukan karena tidak cinta, tapi karena aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang bahkan tidak benar-benar kumiliki. Sejak dia pergi, hari-hariku cuma diisi rutinitas. Bangun, sarapan sendirian. Kadang duduk di depan piano tapi tidak pernah bermain. Kadang nonton TV, tapi tidak tahu apa yang kutonton. Teman? Ada, tapi kebanyakan palsu. Mereka datang karena status sosialku, bukan karena peduli. Satu-satunya yang bisa bikin aku merasa manusia, bukan sekadar janda kaya yang kesepian, adalah tukang kebunku dulu. Namanya Parto, orang Indonesia. Tubuhnya kecil, kulit gelap, logat bicaranya lucu. Tapi ada sesuatu dari dirinya yang bikin nyaman. Mungkin karena dia tidak pernah sok kenal. Dia memperlakukan aku seperti manusia biasa, bukan nyonya besar yang harus dijilat. Parto dulu kerja selama 4 tahun di taman belakang rumahku. Setiap pagi, dia nyiram bunga, pangkas dahan, kadang ngobrol sebentar. Dan anehnya, dari semua orang di rumah ini, cuma dia yang benar-benar dengerin saat aku cerita. Entah kenapa, tiap kali ngobrol sama dia, dada rasanya lebih ringan. Tapi itu dulu. Sekarang dia sudah pulang ke Indonesia. Katanya ibunya sakit dan dia harus kembali. Aku ingat betul hari terakhir dia di rumah. Dia berdiri canggung di ruang belakang sambil pegang topi buluknya, lalu bilang, "Terima kasih Nyonya, saya pamit. Ya, jaga diri baik-baik." Itu saja. Gak ada pelukan, gak ada pesan manis, gak ada tanda apa-apa. Sejak hari itu, taman belakang rumah jadi berantakan. Bunga-bunga yang dulu indah sekarang mati satu-satu. Aku sengaja gak ganti tukang kebun. Gak ada yang bisa kayak Parto. Gak ada yang secermat dia. Atau mungkin aku cuma kangen. Pagi ini, seperti biasa, aku duduk di meja makan besar sendirian. 1 teko teh hitam, 2 potong roti panggang, dan selai stroberi. Aku melihat keluar jendela. Salju turun tipis-tipis. Taman itu, taman yang dulu, hidup. Sekarang ditutupi lapisan putih. Kosong. Aku berdiri, berjalan ke rak buku di ruang kerja Leonid. Di sana aku sering cari alasan untuk merasa masih nyambung dengan dunia. Tapi yang kutemukan hari itu bukan buku. Di sela-sela album tua, aku nemu amplop kecil. Tulisannya, "Untuk Nyonya." Aku buka pelan-pelan. Ternyata surat. Tulisannya sederhana, dengan bahasa campur aduk Rusia dan Inggris, dan gaya tulisannya jelas. Milik Parto Nyonya Lydia. "Maaf saya nggak sempat bicara banyak pas pamit. Saya takut nanti nggak jadi pergi. Terima kasih sudah baik sama saya nggak pernah lupa. Kalau suatu hari Nyonya mau datang ke Indonesia, saya tinggal di desa kecil, namanya Parakan. Nyonya pasti nggak suka tempatnya. Tapi kalau ingin lihat taman bunga yang benar-benar hidup, datanglah. Semoga Nyonya bahagia." Parto aku diam cukup lama setelah baca surat itu. Rasanya aneh. Hatiku hangat dan kacau di saat yang sama. Aku bahkan gak sadar air mata jatuh. 1 minggu setelah itu, aku mulai cari tahu soal Parakan. Google bilang desa itu ada di Jawa Tengah. Suhunya hangat, penduduknya ramah, dan mayoritas petani. Jauh dari Moskow, baik secara jarak maupun gaya hidup. Aku pikir, ini gila. Gak masuk akal. Masa seorang wanita sepertiku, dengan kehidupan elit, Eropa Timur, tiba-tiba pergi ke desa kecil cuma karena surat dari tukang kebunnya. Tapi aku juga gak punya alasan untuk tetap di sini.
Setelah banyak malam berpikir, aku bilang ke pengacaraku, urus semua aset yang bisa dijual. Aku nggak butuh semua ini lagi. Lalu aku bilang ke pembantu rumah tangga, aku mau pergi, lama. 2 minggu kemudian, koperku sudah siap. Tiket ke Jakarta di tangan. Aku belajar beberapa kalimat bahasa Indonesia dasar, seperti terima kasih dan di mana toilet? Lalu pesan mobil untuk ke bandara. 1 jam sebelum berangkat, aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Wajahku masih sama, kulit putih pucat, rambut pirang keemasan yang mulai penuh uban. Tapi mataku terlihat hidup. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa punya tujuan. Aku nggak tahu apa yang akan kutemukan di Indonesia. Bisa jadi Parto sudah punya kehidupan sendiri dan lupa aku. Bisa jadi aku bakal kecewa. Tapi aku tahu, kalau aku tetap tinggal di sini, aku akan mati perlahan. Bukan karena usia, tapi karena kesepian. Jadi aku pergi. Bukan untuk mencari cinta, tapi untuk mencari diriku sendiri. Penerbangan. Dari Moskow ke Jakarta butuh waktu hampir 14 jam. Duduk terlalu lama bikin kaki pegal, tapi kepalaku lebih sibuk dari tubuh. Sepanjang perjalanan, aku nggak bisa berhenti mikirin satu hal. Apa yang sedang kulakukan ini beneran waras? Aku bahkan belum tahu pasti Parto tinggal di mana. Di surat, itu cuma tertulis, desa kecil, namanya Parakan, tanpa alamat, tanpa nomor. Cuma 1 kata, Parakan. Sesampainya di Jakarta, aku seperti dilempar ke dunia yang benar-benar berbeda. Udara lembab, orang ramai, suara klakson bersahut-sahutan. Aku merasa kecil, asing, dan jujur saja sedikit takut. Aku tinggal semalam di hotel dekat bandara. Malam itu, sambil duduk di balkon kecil kamar hotel, aku buka surat Parto lagi. Kukaji setiap katanya, setiap lekukan tulisan tangannya. Parakan, Jawa Tengah. Itu saja petunjuknya. Keesokan paginya, aku minta bantuan staf hotel. Seorang resepsionis muda yang ramah, namanya Sinta, membantuku mencari info soal Parakan. Setelah browsing sebentar, dia bilang, Parakan itu ada di Temanggung, Bu. Tapi kampungnya luas. Harus tahu nama dusun atau RT-nya biar gampang nyari. Aku cuman bisa senyum. Saya nggak tahu. Saya cuma tahu nama orangnya. Parto. Sinta kelihatan bingung, tapi dia tetap bantu. Dia bilang, mungkin ibu bisa ke Temanggung dulu. Dari sana bisa tanya-tanya. Orang desa biasanya saling kenal. Saran itu terdengar naif, tapi di saat itu, aku nggak punya pilihan lain. Aku berangkat naik travel menuju Temanggung, 5 jam dari Jakarta. Di sepanjang perjalanan, aku melihat pemandangan yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Sawah, gunung, rumah-rumah kecil dari kayu. Semuanya sederhana, tapi terasa hidup. Di dalam mobil travel itu, aku mulai sadar. Di Rusia, aku terbiasa dengan rencana, jadwal, semua teratur. Tapi sekarang, aku datang ke negeri orang dengan satu nama dan harapan yang samar. Rasanya seperti ikut reality show tanpa skrip. Sore hari, mobil berhenti di pusat kota kecil. Udara, sejuk, pepohonan rindang. Aku turun sambil membawa koper, lalu duduk sebentar di bangku taman. Dari kejauhan, aku melihat seorang bapak tua sedang menyapu halaman. Aku mendekat pelan. Permisi, apakah Bapak tahu orang bernama Parto? Tanyaku dalam bahasa Inggris pelan-pelan. Bapak itu bengong. Maaf, Mbak. Aku coba lagi, pakai bahasa Indonesia yang aku hafal. Bapak tahu orang nama Parto? Wajah Bapak itu berubah sedikit. Parto? Parto yang mana? Banyak yang namanya Parto, Mbak. Tentu saja. Aku lupa, nama Parto di sini mungkin seperti nama Ivan di Rusia. Aku merasa bodoh, tapi aku nggak mau menyerah. Setiap orang yang kutemui, aku tanya hal yang sama. Apakah kenal Parto? Dia dulu kerja di Rusia, tukang kebun. Akhirnya, setelah hampir 1 jam tanya sana-sini, seorang pemuda menunjukkan arah. Kalau nggak salah ada Pak Parto yang kerja di luar negeri. Di dusun Sumberrejo, sekitar 15 menit naik motor dari sini.
Saya bisa antar. Namanya Bimo. Umurnya mungkin awal 20-an. Aku naik motor bersamanya, berpegangan erat karena jalannya naik turun dan berliku. Aku nggak tahu kenapa aku percaya begitu saja sama orang asing. Tapi entah kenapa, orang-orang di sini nggak terasa berbahaya. Setelah menembus jalan tanah dan kebun tembakau, kami sampai di dusun kecil. Rumah-rumahnya sederhana, kebanyakan dari kayu dan bata tanpa cat. Tapi ada bunga di pekarangan, ayam berkeliaran, dan anak-anak bermain di jalan. Suasananya hangat. Bimo berhenti di depan rumah berwarna biru muda. Halamannya penuh bunga. Tanpa perlu bilang apa-apa, aku tahu, ini pasti taman buatan Parto. Ini rumahnya, kata Bimo. Aku turun, hatiku deg-degan. Napasku nggak beraturan. Tangan gemetar. Aku melangkah pelan ke pintu kayu, lalu mengetuk. Sekali, 2 kali. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Rambutnya digelung sederhana, mengenakan daster bunga-bunga. Wajahnya bingung melihatku. Saya cari Pak Parto, kataku pelan. Dia menatapku dari atas sampai bawah. Dari mana, Bu? Rusia. Mata perempuan itu langsung membesar. Ya Allah. Ibu Lydia, aku mengangguk. Dalam hati, aku masih nggak yakin ini nyata. Masuk. Bu, masuk. Bentar, saya panggil Pak Parto dulu. Dia lagi di kebun belakang. Aku masuk ke dalam rumah. Sederhana, tapi bersih dan rapi. Foto-foto keluarga terpajang di dinding. Aku duduk di kursi rotan dekat jendela. Jantungku makin kencang. Tak lama, dari balik pintu belakang, muncul sosok itu. Tubuhnya masih kecil seperti dulu, tapi rambutnya mulai memutih. Matanya melebar begitu melihatku. Nyonya? Aku berdiri. Halo, Parto. Dia cuma berdiri. Mulutnya terbuka, tapi nggak keluar suara. Aku tersenyum kecil. Saya datang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aku berada di tempat yang seharusnya. Aku nggak tahu siapa yang lebih kaget waktu kami akhirnya saling berhadapan. Aku yang benar-benar berdiri di depan rumah Parto, atau dia yang melihat nyonya besarnya nyasar ke dusun kecil di Jawa Tengah. Parto masih berdiri bengong. Tangan kirinya megang cangkul. Tangan kanan mengusap keningnya yang berkeringat. Dia seperti nggak percaya sama matanya sendiri. Apa nyonya serius kesini? Akhirnya dia buka suara. Aku angguk pelan. Iya, aku nggak gila kok. Dia tertawa kecil kaku. Lalu mundur sedikit, meletakkan cangkulnya di dinding. Maaf, saya cuma kaget. Banget. Aku tahu rasanya aneh. Siapa juga yang menyangka wanita Rusia dengan sepatu kulit mahal dan koper hitam besar muncul begitu saja di halaman rumahmu? Aku duduk lagi di ruang tamunya yang hangat dan bersih. Istri, Parto, aku baru tahu namanya Bu Ranti, menyuguhi teh hangat dan pisang goreng. Semua terasa akrab, walau ini pertama kali aku masuk rumah sederhana seperti ini. Parto duduk agak jauh, masih canggung. Aku mulai bicara duluan. Aku kesini bukan mau cari masalah, Parto. Saya nggak pernah anggap ibu pembawa masalah kok. Aku tersenyum. Aku cuman butuh tempat yang beda, butuh napas baru. Dan entah kenapa, waktu aku baca suratmu, rasanya seperti dapat undangan. Bukan ucapan selamat tinggal. Dia tertunduk, lalu mengangguk pelan. Saya nggak pernah nyangka ibu bakal benar-benar datang. Sama. Aku juga nggak nyangka akhirnya, aku nekat beneran. Kami tertawa kecil. Pelan-pelan, rasa canggung itu mulai mencair. Tapi tetap saja, rasanya aneh. Ada dinding tak kasat mata di antara kami. Bukan karena status sosial, tapi karena waktu dan jarak yang pernah membentang. Malam. Itu aku menginap di rumah kecil yang disiapkan keluarga Parto, tidak jauh dari rumahnya. Kata mereka, dulunya rumah itu ditempati adiknya sebelum merantau ke Kalimantan. 1 kamar, 1 dapur kecil, kamar mandi di luar. Simple, tapi bersih dan nyaman. Jauh dari kemewahan rumahku di Moskow. Tapi justru itu yang membuatku betah. Aku
tidur dengan jendela terbuka. Angin masuk perlahan. Tidak ada suara mobil, tidak ada bising kota. Hanya suara jangkrik dan sesekali ayam berkokok dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Keesokan paginya, aku bangun. Saat matahari baru naik, aku keluar rumah dan melihat Parto sudah sibuk menyiram tanaman di kebunnya. Aku berjalan pelan menghampirinya. "Masih suka berkebun?" tanyaku. Dia menoleh, senyum kecil. Selalu, bikin kepala lebih tenang. Aku melihat deretan bunga berwarna-warni yang tumbuh di pekarangan. Marigold, mawar lokal, bunga matahari, semua tampak hidup. Seperti taman di Moskow dulu, tapi lebih nyata. "Ini indah," kataku. "Ini kerjaan biasa, Bu. Tapi saya senang kalau Ibu suka." Aku memandangi kebun itu cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Boleh aku bantu?" Dia mengerutkan kening. "Bantu nyiram, Ibu?" Aku tertawa. Aku nggak lupa cara pegang selang kok. Akhirnya kami berdiri berdampingan, menyiram tanaman bersama. Aku belajar dari gerakan Parto, tenang, teratur, penuh perhatian. Tidak seperti saat aku menyiram bunga di Moskow hanya supaya kelihatan hidup. Di sini, setiap tetes air terasa penting. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan kehidupan di desa. Pagi hari aku jalan kaki ke pasar kecil. Ibu-ibu menatapku heran, tapi mereka ramah. Beberapa anak kecil memanggilku bule sambil tersenyum malu-malu. Aku membalas senyum mereka. Pelan-pelan, aku mulai merasa seperti bagian dari tempat ini. Suatu sore, Parto mengajakku ke bukit kecil di belakang dusun. Kami duduk di batu besar menghadap hamparan sawah dan pepohonan hijau. Angin berhembus lembut, langit biru tanpa celah. "Dulu saya sering kesini kalau kangen rumah waktu kerja di Rusia," kata Parto pelan. "Dan sekarang aku kesini karena kangen tempat yang enggak pernah benar-benar kumiliki." Dia menatapku. Matanya tenang, tapi dalam. "Apa Ibu nyesel datang?" Aku menggeleng. "Tidak, bahkan kalau semuanya nanti berantakan, aku tetap enggak nyesel." Dia tersenyum. "Tempat ini mungkin enggak bisa ngasih semua yang Ibu punya di sana, tapi semoga bisa ngasih yang Ibu butuhkan." Aku diam. Hati terasa hangat. Mungkin benar. Moskow memberiku kekayaan. Tapi mungkin di sini, di desa kecil bernama Parakan, aku bisa menemukan sesuatu yang lebih penting, kehidupan. Sudah seminggu aku tinggal di Parakan. Rasanya seperti hidup dalam dunia lain. Bukan karena aneh, tapi karena terlalu tenang. Hari-hariku sekarang diisi dengan kegiatan yang sebelumnya nggak pernah terpikir bakal kulakukan. Belanja ke pasar tradisional, menyapu halaman sendiri, dan belajar menanam cabai dari ibu-ibu tetangga. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih agak gelap, tapi suara ayam dan burung sudah mulai ramai. Aku membuka jendela dan menghirup udara segar yang rasanya seperti terapi gratis. Rumah ini kecil, hanya satu lantai dengan 2 kamar dan dapur mungil. Tapi aku merasa lebih tinggal di sini dibanding rumah mewahku yang dulu. Parto datang sekitar pukul 8, membawa 2 pot bunga kecil dan 1 kantong berisi bibit. "Saya bawain ini buat taman depan rumah Ibu," katanya sambil tersenyum. Aku duduk di tangga depan, masih pakai daster tidur dan sandal jepit, lalu menyambut pot-pot itu dengan senang. "Mau bikin taman kecil? Kalau Ibu mau, saya bantu bikin. Cuman taman sederhana, tapi bisa bikin rumah kelihatan hidup." Aku mengangguk. "Tolong ya, aku pengen tempat ini jadi lebih aku." Kami mulai membersihkan tanah depan rumah, mencabut rumput liar, dan mengatur posisi pot bunga. Aku belajar lagi bagaimana menanam dengan benar. Cara menyiram, cara menaruh tanah kompos, dan yang paling penting, sabar. Parto kerja dengan pelan tapi pasti. Tangannya cekatan, matanya fokus. Aku cuma bantu sedikit, tapi rasanya menyenangkan. Rasanya seperti kembali jadi manusia biasa, bukan Nyonya Anastasia, yang semua halnya dikerjakan orang lain. Siangnya, kami duduk di beranda, berkeringat dan kotor, tapi puas. Taman kecil itu belum jadi sepenuhnya,
tapi sudah mulai terlihat bentuknya. Ada bunga marigold, kenikir, dan beberapa tanaman hias yang Parto bawa dari rumahnya. "Kenapa kamu suka banget sama berkebun, Parto?" tanyaku sambil menyeruput teh. Dia memandang ke kebun depan sambil tersenyum tipis. "Karena tanaman itu nggak pernah bohong. Kalau dirawat, dia tumbuh. Kalau enggak, dia mati. Sederhana." Aku diam. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Entah kenapa aku merasa sedang dinasehati, meski tanpa kesan menggurui. "Mungkin itu juga kenapa aku datang ke sini," kataku akhirnya. "Aku pengen tumbuh lagi, biar nggak mati pelan-pelan." Parto menoleh. "Dan ibu merasa bisa tumbuh di sini?" Aku berpikir sejenak. "Aku nggak tahu, tapi setidaknya tanahnya nggak beku." Dia tertawa kecil. "Di sini tanahnya subur, Bu. Tapi ya, harus siap kalau kena hujan juga." Hari-hari berikutnya, aku makin dekat dengan lingkungan sekitar. Anak-anak tetangga mulai berani main ke halaman rumahku. Mereka tertawa. Kadang ngajak aku main bola plastik. Aku ikut, meskipun hanya jadi penjaga gawang. Ibu-ibu mulai mengajakku ikut arisan kecil-kecilan. Awalnya aku malu, tapi lama-lama aku menikmatinya. Malam hari, aku menulis catatan harian di buku kecil yang kubeli di pasar. Hal yang belum pernah kulakukan sejak remaja. Isinya sederhana. Hari ini aku bisa masak nasi tanpa gosong. Atau, taman depanku mulai berbunga. Aku merasa sedang membangun ulang diriku. 1 pot bunga, 1 tawa anak kecil, dan 1 teh hangat pada sore hari. Kadang aku masih bertanya-tanya, apakah Parto sadar aku kesini bukan cuma karena ingin jalan-jalan? Apakah dia tahu bahwa dia satu-satunya alasan kenapa aku bisa berani keluar dari kehidupan lamaku? Tapi aku tahan pertanyaan itu. Aku tahu belum waktunya. Satu malam aku duduk di depan rumah, memandangi taman kecil yang mulai tertata. Langit penuh bintang, jauh lebih terang dari langit Moskow yang biasa tertutup awan. Parto duduk di kursi bambu di sampingku, membawa semangka yang sudah dipotong. "Sekarang rumah ini kelihatan beda," katanya, sambil menyodorkan 1 potong semangka padaku. "Karena ada taman?" Aku bertanya sambil mengambilnya. "Karena ada..." "Ibu," aku menoleh pelan. Dia berkata dengan sangat datar, seperti sedang membicarakan cuaca. Tapi kata-katanya langsung menghangatkan dadaku. Aku tersenyum. "Terima kasih, Parto." Dia hanya mengangguk. Tidak menatapku lama-lama. Tapi aku tahu, kalimat itu lebih jujur dari 1000 pujian. Malam itu aku tidur dengan hati tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa berada di rumah. Bukan karena bangunannya, tapi karena orang-orang dan cerita di dalamnya. Dan taman kecil itu, yang baru saja tumbuh, mungkin cermin dari hatiku sendiri. Aku pikir, setelah tinggal beberapa minggu di Parakan, semuanya akan terasa lebih jelas. Tapi ternyata justru makin membingungkan. Bukan karena tempatnya. Desa ini tetap hangat, orang-orangnya tetap ramah. Tapi, karena aku sendiri mulai merasakan hal-hal yang dulu kupendam dalam-dalam. Perasaan itu muncul pelan-pelan, kayak air yang merembes dari tanah. Nggak kelihatan dari luar, tapi lama-lama bikin basah seluruh isi hati. Pagi itu, aku dan Parto duduk di kebun belakang. Dia sedang memotong ranting tanaman tomat, sementara aku hanya duduk di bangku kayu sambil mengamati. Aku memperhatikannya cukup lama. Cara dia bekerja, cara dia mengusap keringat, cara dia diam, tapi nggak membuat suasana jadi canggung. Aku sadar sejak suamiku meninggal, tidak ada lagi laki-laki yang bisa membuatku merasa tenang hanya dengan berada di dekatnya. "Parto." Aku akhirnya bicara pelan. Dia menoleh tapi tidak langsung menjawab. Aku tahu mungkin ini aneh, tapi apa kamu pernah mikir kenapa aku datang ke sini? Dia menghela napas, lalu menunduk. Saya pikir, karena ibu butuh liburan. Aku tertawa kecil, meski rasanya agak perih. Aku nggak sejauh ini cuma buat liburan, Parto. Dia diam, tidak membalas. Aku lanjut bicara, lebih pelan. Waktu kamu kirim surat itu, aku ngerasa kamu satu-satunya orang yang benar-benar melihat aku. Bukan sebagai istri mendiang pebisnis besar, bukan sebagai nyonya rumah mewah,
tapi sebagai Lydia, sebagai aku. Parto mengusap tangannya dengan kain lap, lalu menatapku. Saya juga nulis, surat itu bukan cuma karena basa-basi, Bu. Habis itu kamu pergi, tanpa pamit. Dia menunduk lagi. Saya takut kalau saya tinggal terlalu lama saya nggak bisa pulang. Dan saya nggak yakin ibu beneran butuh saya. Saya cuma tukang kebun. Aku menghela napas. Tapi justru karena kamu cuma tukang kebun, kamu beda. Kamu nggak pernah pura-pura di depan aku. Dan itu yang bikin aku bisa bernapas. Suasana jadi hening beberapa saat. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri. Aku kehilangan suamiku, Parto. Tapi jauh sebelum dia meninggal, aku sudah merasa kehilangan. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi hidup di dunia yang beda. Aku menatap Parto. Matanya masih teduh, tapi aku bisa lihat ada sesuatu yang bergejolak di sana. Dia mungkin tidak terbiasa menghadapi perasaan seperti ini. Dan jujur, aku juga. Saya takut ngecewain ibu, katanya akhirnya. Saya bukan siapa-siapa. Aku tersenyum. Mungkin justru karena kamu bukan siapa-siapa, aku merasa kamu seseorang. Hari itu kami tidak bicara lagi soal hal-hal berat. Kami lanjut menyiram tanaman, memindahkan pot bunga, dan bersih-bersih taman. Tapi aku tahu, sesuatu sudah berubah. Ada sesuatu yang sebelumnya hanya mengambang di udara, sekarang mulai menjejak tanah. Malam harinya, aku duduk sendiri di depan rumah. Langit malam di Parakan selalu indah. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak sendiri. Tiba-tiba, Ranti datang membawakan sepiring bakwan hangat. Saya nggak tahu ibu suka makanan gorengan atau enggak, tapi ini resep warisan ibu saya, katanya. Aku tersenyum hangat. Terima kasih Bu Ranti, ini sangat berarti buat saya. Dia duduk di sebelahku. Kami makan pelan-pelan, sambil bicara, ringan tentang cuaca, harga cabai, dan rencana dusun mengadakan acara 17-an. Sampai akhirnya dia bilang, pelan, saya tahu kenapa ibu kesini. Aku terdiam. Saya perempuan juga, Bu. Saya tahu kalau ibu bukan datang cuma buat lihat bunga. Aku menatapnya, agak gugup. Tapi saya nggak marah. Lanjutnya. Saya tahu Parto orangnya baik. Dan saya tahu ibu juga nggak macem-macem. Saya cuma berharap, hati-hati, Bu. Jangan sampai semua jadi rumit. Aku mengangguk. Pelan, tapi dalam hati rasanya kayak ditampar. Ranti tidak berkata kasar, tidak menuduh, tapi ucapannya jujur, dan aku harus terima itu. Malam itu aku menulis di buku kecilku. Kadang cinta datang di tempat yang paling tak terduga, tapi mencintai bukan berarti harus memiliki. Kadang cukup dengan tahu bahwa perasaan itu nyata, sudah membuat hati cukup hangat untuk bertahan hidup satu hari lagi. Aku belum tahu kemana cerita ini akan berakhir, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak datang ke sini untuk mencari cerita sempurna. Aku datang untuk menemukan versi baru dari diriku. Dan mungkin, itu lebih penting dari segalanya. Aku pikir aku sudah siap menghadapi semua kemungkinan. Tapi nyatanya, hidup nggak pernah benar-benar bisa ditebak. Pagi itu, udara agak gerah walau matahari belum terlalu tinggi. Aku berdiri di dapur rumahku, memanaskan air, saat Bu Ranti datang. Lydia, bisa bicara sebentar? Suaranya terdengar, datar. Tidak seperti biasanya. Aku menoleh, lalu mengangguk. Tentu, masuk dulu. Dia tidak duduk. Wajahnya kaku. Tangannya menggenggam tas kecil di depan dada. Aku mau bicara langsung, tanpa muter-muter. Soal kamu dan Parto. Aku tahu ini akan datang. Tapi jantungku tetap berdetak lebih cepat. Kami nggak melakukan apa-apa, Ranti, kataku pelan. Memang belum. Tapi kamu dan dia sama-sama mulai masuk ke wilayah yang bahaya. Katanya tajam, tapi masih tenang. Aku duduk perlahan. Aku nggak pernah berniat merebut dia. Justru karena kamu nggak sadar, itu yang berbahaya. Kamu datang ke sini dengan hati yang kosong. Dia juga. Dan kalian saling mengisi, tanpa sadar. Aku menghela napas. Ranti, aku benar-benar menghargai kamu. Dan aku tahu, kamu lebih dulu punya dia. Aku nggak akan melangkah lebih jauh. Dia mengangguk pelan,
tapi matanya masih tajam. Aku bukan mau usir kamu, tapi aku minta kamu lihat baik-baik batasnya. Kadang orang terluka bukan karena ditusuk, tapi karena kita berdiri terlalu dekat. Kata-kata itu menancap, jauh lebih dalam daripada yang kukira. Setelah dia pergi, aku duduk di sana cukup lama, diam. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah dalam diriku, bukan karena marah, tapi karena sadar. Aku mencintai seseorang yang tidak sepenuhnya bebas. Dan sekarang, aku harus memilih. Terus bertahan dengan perasaan ini, atau melangkah mundur demi menjaga semua tetap utuh. Siangnya, Parto datang seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menyambutnya dengan tawa. Kita nggak bisa begini terus, kataku tanpa basa-basi. Dia berhenti di pintu. Kenapa? Karena semua orang bisa lihat apa yang kita rasakan, termasuk istrimu. Parto menatapku lama. Saya nggak pernah niat bikin kamu atau Ranti susah. Aku tahu, tapi perasaan itu nggak bisa kita simpan selamanya, kan? Dia menunduk. Aku juga bingung. Sejak kamu datang, hidupku jadi berubah. Tapi aku juga sadar, aku punya tanggung jawab. Aku berjalan pelan ke taman kecil yang kami buat bareng-bareng. Tanaman di sana tumbuh subur. Tapi sekarang aku merasa taman itu jadi seperti bukti dari hubungan yang nggak seharusnya berkembang. Aku mungkin harus pergi, kataku akhirnya. Parto menatapku cepat. Kemana? Aku nggak tahu. Tapi mungkin menjauh adalah satu-satunya cara supaya semuanya tetap utuh. Dia maju satu langkah. Tapi aku belum sempat ngomong semuanya. Aku tersenyum tipis. Kita sama. Tapi mungkin memang nggak semua perasaan harus diucapkan. Dia tidak menjawab. Dan aku tahu, kami berdua sedang mencoba menahan sesuatu yang sudah terlalu penuh. Hari itu aku pergi ke kota sebentar, cari udara. Di dalam mobil angkot yang penuh, aku duduk di pojok, menatap keluar. Jalanan berdebu, pedagang kaki lima sibuk berjualan, anak-anak berlarian. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dadaku, rasanya ada badai kecil yang terus berputar. Malamnya, aku kembali. Rumahku gelap. Aku duduk sendirian di teras minum air putih dan memikirkan semuanya. Aku menulis di buku harianku. Mencintai seseorang bukan soal memilikinya. Kadang justru membiarkan dia tetap pada tempatnya adalah bentuk cinta yang paling jujur. Tapi kenapa ya? Rasanya sakit sekali. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal jelas. Batas antara keinginan dan kenyataan itu tipis sekali. Dan aku sekarang berdiri tepat di atas garisnya. Dingin. Langit parakan terlihat kelabu, seperti hatiku belakangan ini. Berat, menggantung, dan seperti mau tumpah kapan saja. Aku duduk di dalam rumah, menatap taman kecil kami dari balik jendela. Daun-daun basah. Bunga-bunga yang seminggu lalu tampak cerah, sekarang tertunduk, seolah kelelahan menahan air. Sudah 2 hari aku nggak melihat Parto. Biasanya dia datang setiap pagi. Tapi kali ini, tidak ada kabar, tidak ada pesan. Aku tidak tahu apa dia sedang memberi ruang, atau malah menjauh untuk selamanya. Rasa rindu itu aneh. Bukan karena kita butuh orang itu di dekat kita, tapi karena kita tidak tahu harus bagaimana tanpa mereka. Aku mencoba menyibukkan diri, menyapu lantai, menyiram tanaman dalam pot, bahkan memasak sup yang akhirnya malah keasinan. Semua kulakukan dengan harapan bisa melupakan, tapi malah makin terasa kosong. Menjelang sore, suara ketukan di pintu membuatku berdiri cepat. Jantungku berdegup kencang tanpa sebab. Ternyata bukan Parto, itu Pak Lurah, datang membawa kabar bahwa dusun akan mengadakan kerja bakti akhir pekan ini. Aku mengangguk sopan, ikut tersenyum, tapi pikiranku jauh entah kemana. Setelah beliau pergi, aku duduk kembali, diam. Lalu, tanpa sadar, menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Aku lelah menahan, lelah pura-pura kuat. Lelah hidup di antara 2 dunia, yang satu milikku, yang satu milik orang lain. Sore itu aku berjalan kaki ke rumah Ranti,
Hujan masih turun rintik-rintik, tanah licin, dan angin dingin menusuk. Tapi aku tahu aku harus ke sana. Harus menuntaskan apa yang sudah setengah jalan. Ranti membukakan pintu dengan wajah kaget. Bu Lydia, aku cuma mau bicara sebentar. Dia mempersilakan aku masuk. Rumahnya sederhana tapi hangat. Di meja ada secangkir teh dan sepiring singkong goreng. Aroma kayu manis dan jahe samar tercium dari dapur. Aku mau minta maaf, kataku langsung. Bukan karena aku salah datang ke sini, tapi karena aku membiarkan perasaanku terlalu jauh. Ranti menghela napas panjang. Duduk pelan di kursi depanku. Aku nggak pernah benci kamu, Lydia. Aku menatapnya. Tapi aku bikin semuanya jadi rumit. Kamu juga manusia, katanya. Dan Parto, dia mungkin nggak pernah bilang, tapi aku tahu hatinya goyah. Aku menunduk. Ingin menyangkal, tapi buat apa? Kebenaran kadang lebih melegakan daripada penyangkalan. Aku sudah bicara dengan Parto. Lanjut Ranti. Aku bilang, kalau dia lebih memilih kamu, aku siap pergi. Mataku membesar. Kamu bilang apa? Aku capek juga hidup dalam bayang-bayang, Li. Mungkin ini saatnya kita semua jujur. Aku nggak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti hujan deras tiba-tiba datang tanpa tanda-tanda. Aku datang untuk meminta maaf, tapi malah dihadapkan pada kemungkinan yang lebih berat, memilih. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh. Aku duduk di teras, hujan masih turun, pelan tapi konsisten. Seperti luka yang nggak pernah kering. Dan akhirnya, Parto datang. Pelan-pelan dia muncul dari balik gerimis, tanpa payung. Jaketnya basah. Wajahnya lelah. Aku bisa masuk? Tanyanya. Aku mengangguk. Kami duduk bersebelahan di teras, tanpa banyak bicara. Aku sudah bicara sama Ranti, katanya setelah beberapa saat. Aku tahu. Dia beri aku pilihan. Aku menatapnya. Dan kamu mau pilih apa? Dia menghela napas panjang, lalu menatap ke depan. Aku nggak tahu. Aku cuma tahu satu hal. Selama ini aku hidup rapi, teratur, tapi kosong. Dan kamu datang, bawa ribut, bawa pertanyaan, tapi juga bawa hidup. Aku merasa air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin semua begitu aja, lanjutnya. Ada anak, ada janji, ada rasa hormat. Aku nggak bisa egois. Aku mengangguk. Kita memang terlambat datang dalam hidup masing-masing. Dia menoleh padaku. Tapi bukan berarti perasaannya salah. Kami duduk lama di sana. Hujan turun terus, seakan tahu kami butuh waktu untuk diam. Tidak ada pelukan, tidak ada kata cinta. Tapi semua sudah cukup jelas. Malam itu aku menulis di buku harian. Mencintai dalam diam bukan hal yang pengecut. Kadang, justru itu satu-satunya bentuk cinta yang paling manusiawi. Tapi tetap saja, rasanya sakit. Hari itu matahari bersinar terang, tapi entah kenapa rasanya dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena ada keputusan besar yang harus aku buat. Dan seperti biasa, keputusan yang menyangkut perasaan, nggak pernah mudah. Aku duduk di dapur, memperhatikan uap dari teh hangat yang mengepul pelan. Rumah ini sudah mulai terasa seperti milikku. Sudah mulai terasa nyaman. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Parakan, aku merasa tidak seutuhnya punya tempat di sini. Sudah seminggu sejak percakapan terakhirku dengan Parto. Kami tidak bertemu lagi. Dia kembali bekerja di ladang, tidak datang ke rumah. Dan aku juga tidak mencari dia. Rasanya kami berdua tahu, ada waktu untuk bicara, dan ada waktu untuk diam. Dan sekarang, waktunya diam. Ranti tidak pernah bicara apa-apa lagi, tapi aku bisa merasakan kehadirannya, lewat senyumnya yang lebih hati-hati, dan caranya menatapku yang lebih tenang. Seolah dia juga sudah selesai dengan semua pertanyaan. Aku tidak ingin merusak apapun, apalagi rumah tangga orang lain. Siang, itu aku ke pasar, membeli bahan masakan, menyapa orang-orang. Mereka tetap ramah, tetap hangat, tapi aku bisa merasa, aku bukan bagian dari mereka. Aku hanya tamu, dan tamu, seberapapun nyamannya,
pada akhirnya harus pamit. Saat aku kembali ke rumah, ada sebuah surat terselip di bawah pintu. Tulisannya sederhana, dengan tinta pulpen biru. Lydia, maaf karena aku tidak punya keberanian yang kamu miliki. Aku memilih bertahan, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku tidak sanggup melukai orang lain demi kebahagiaan sendiri. Kalau kamu pergi, bukan berarti aku lupa. Justru, karena aku ingat aku biarkan kamu bebas. Maaf, dan terima kasih. Parto, aku duduk lama setelah membaca itu. Tidak menangis, tapi juga tidak tersenyum. Perasaan yang aneh, seperti kosong, tapi penuh sekaligus. Aku tahu ini akhirnya. Mungkin bukan akhir dari cerita, tapi akhir dari bagian yang tidak bisa diteruskan. Sore, itu aku membereskan barang-barangku. Tidak banyak, hanya satu koper kecil. Sisanya aku titipkan untuk warga sekitar. Beberapa buku, pakaian, dan peralatan dapur yang bisa mereka pakai. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, aku duduk di taman kecil yang dulu kami buat berdua. Bunga-bunga mulai mekar, tanaman tomat sudah tumbuh tinggi, dan bangku kayu itu masih kokoh di sudut. Aku duduk di sana, sendiri, tapi tidak merasa kesepian. Aneh, ya? Kadang justru setelah kita patah hati, kita belajar merasa utuh dengan cara yang baru. Aku menulis sekali, lagi di buku harianku sebelum pergi. Aku tidak membawa pulang siapa-siapa, tapi aku membawa pulang diriku sendiri, yang lebih utuh, yang lebih jujur. Dan itu cukup. Lalu aku melangkah ke jalan kecil di depan rumah. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada tangisan, hanya langkah yang pelan, tapi pasti. Meninggalkan, tapi tidak benar-benar pergi, karena sebagian dari hatiku akan selalu tinggal di Parakan, di kebun kecil itu, di senyumnya yang sederhana, dan di cinta yang pernah singgah, walau sebentar. Aku pikir Jakarta akan terasa familiar. Gedung-gedung tinggi, suara klakson, orang berjalan cepat-cepat tanpa sempat menoleh. Semua itu dulu jadi bagian dari hidupku. Tapi sekarang, semuanya terasa asing. Aku turun dari taksi di depan apartemen lamaku di Kuningan. Petugas keamanan mengenaliku, menyapa ramah. Tapi entah kenapa, senyuman itu nggak lagi menghangatkan. Mungkin karena aku sudah berubah. Atau mungkin karena dulu aku tinggal di sini untuk bertahan, bukan untuk hidup. Aku naik lift, masuk ke unitku yang dingin dan rapi. Tidak ada aroma kayu bakar. Tidak ada suara ayam dari kejauhan. Hanya suara pendingin ruangan dan detik jam dinding. Koperku masih tergeletak di pintu saat aku duduk di sofa. Aku menatap langit Jakarta dari balik jendela kaca. Matahari sudah hampir tenggelam. Tapi nggak ada keindahan seperti waktu aku lihat matahari tenggelam dari ladang Parakan. Di sini, langit penuh asap dan bayangan gedung. Selama 2 minggu ke depan, aku mencoba kembali ke rutinitas. Bangun pagi, ngopi, cek email, kadang jalan ke mall, kadang duduk di kafe favorit. Tapi semuanya terasa hambar. Aku seperti nonton hidupku sendiri dari kejauhan. Beberapa teman lama mulai menghubungi, mengajak makan siang, ngobrol basa-basi. Mereka masih menganggapku Lydia yang dulu, janda kaya yang hidupnya tenang dan tanpa masalah. Aku cuma senyum dan mengangguk. Enggak, ada yang tahu, aku baru pulang dari cinta yang patah dan hidup yang berubah. Suatu sore, aku duduk di balkon, membuka buku harian yang biasa kutulis. Kubaca ulang tulisanku dari Parakan. Tentang Parto. Tentang taman kecil kami. Tentang hari-hari hujan dan percakapan yang nggak selesai. Aku sadar, yang aku rindukan bukan cuma dia, tapi versi diriku sendiri saat bersamanya. Di Parakan, aku jadi orang yang lebih jujur, lebih terbuka, lebih hidup. Di Jakarta, aku kembali jadi Lydia yang pandai menyembunyikan rasa, yang rapi di luar tapi sepi di dalam. Akhirnya aku memutuskan sesuatu. Bukan untuk kembali ke Parakan. Aku tahu itu bukan pilihan yang bijak, tapi untuk mulai hidup baru di Jakarta. Hidup yang lebih jujur, lebih sesuai dengan diriku sekarang.
Aku daftar kelas memasak. Mulai bantu di kegiatan sosial lokal. Bukan karena ingin sibuk, tapi karena ingin merasa berguna. Aku mulai menulis lebih rutin. Bukan cuma di buku harian, tapi juga artikel untuk komunitas perempuan yang kehilangan. Satu malam, aku duduk di taman kecil apartemen. Seorang ibu tua duduk di bangku sebelah. Kami ngobrol ringan, soal cuaca, soal makanan. Lalu tanpa sadar, kami bicara soal kehilangan. Aku kehilangan suamiku 2 tahun lalu, katanya pelan. Setelah itu, dunia terasa pelan. Tapi aku tahu, aku masih hidup. Jadi aku harus terus jalan. Aku tersenyum. Aku juga kehilangan seseorang. Bukan karena mati, tapi karena memang bukan jalannya. Dia mengangguk. Sama saja. Yang penting, kamu tetap hidup. Kalimat itu melekat di pikiranku. Yang penting, kamu tetap hidup. Malam itu aku pulang, duduk di depan laptop, dan mulai menulis ulang cerita hidupku. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku sendiri. Sebagai cara untuk bilang, aku masih ada, aku masih belajar, dan aku belum selesai. Malam itu, setelah aku kembali dari yoga, ada sebuah amplop putih besar yang tergeletak di atas meja makan. Tak ada nama pengirimnya, hanya tulisan untuk Lydia, dengan huruf tangan yang mirip sekali dengan tulisan Parto. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku hampir tidak berani membuka amplop itu. Perasaan cemas dan rindu bercampur aduk. Tapi aku tahu, aku harus melakukannya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan mengeluarkan secarik kertas yang tertulis tangan. Lydia, aku tidak tahu apakah ini waktu yang tepat untuk mengirim surat ini, atau apakah kamu sudah melupakan semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sering terbangun tengah malam dan ingat tentang kita, tentang kamu, tentang kami, tentang waktu yang kita habiskan bersama di Parakan. Aku masih bekerja di kebun itu, sama seperti dulu. Ranti juga masih di sana. Kami hidup seperti biasa, tapi ada yang hilang. Dan aku merasa itu adalah aku yang tidak bisa bilang apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku menulis surat ini bukan untuk mengganggumu, tapi untuk memberitahumu bahwa aku tidak pernah melupakan kamu. Aku juga nggak tahu apa yang harus aku harapkan sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa apa yang kita rasakan itu nyata, dengan penuh rasa hormat, Parto. Aku menatap surat itu lama. Kata-kata itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah kering, menyentuh dan menyegarkan, tapi juga mengingatkan betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia. Aku duduk diam, meresapi setiap kata yang tertulis. Aku bisa merasakan getaran hatinya di balik setiap kalimat. Begitu banyak yang tidak diucapkan, tapi tercermin jelas dalam surat ini. Parto, yang dulu tampak begitu tegas dan sederhana, ternyata juga menyimpan luka yang sama. Namun, entah kenapa, aku tidak merasa terluka. Aku merasa lebih tenang. Ada sesuatu yang telah diselesaikan, meskipun tak sepenuhnya terucap langsung. Mungkin aku sudah lama tahu bahwa perasaan ini, meskipun kuat, tidak bisa dipaksakan. Kami sudah berada di 2 dunia yang berbeda. Dan keputusan untuk melepaskan, meskipun berat, adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. Setelah membaca surat itu berulang kali, aku menyimpannya dengan hati-hati, bersama dengan buku harian yang selalu kugunakan untuk menulis perasaan. Aku merasa seperti ada bagian diriku yang akhirnya kembali setelah lama terabaikan. Bagian yang bisa menerima bahwa tidak semua cinta harus berakhir dengan kebersamaan. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap langit Jakarta yang cerah. Bintang-bintang tampak jelas meskipun terhalang oleh cahaya kota yang terang. Aku mengangkat kepala, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Terima kasih, Parto. Bisikku pelan. Aku tidak tahu apa yang akan datang setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah cukup menjalani perjalanan ini. Tidak ada penyesalan. Hanya pelajaran yang membuatku lebih kuat. Aku menulis lagi di buku harian. Kali ini untuk diriku sendiri. Cinta tidak harus selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling murni. Dan mungkin, di sini,
Aku belajar lebih banyak tentang bagaimana mencintai diriku sendiri. Dengan surat itu, aku merasa bisa bernapas lagi. Tidak ada yang mengikatku. Tidak ada yang menahan langkahku. Aku bebas untuk melangkah ke arah yang baru. Mungkin Parakan akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupku. Tapi aku sudah siap untuk membuka halaman baru. Pagi itu, udara Jakarta terasa segar. Entah kenapa, aku merasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang mengalir dalam diriku yang tak pernah terasa sebelumnya. Kebebasan. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam rutinitas dan bayang-bayang masa lalu, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidupku tidak harus ditentukan oleh keputusan-keputusan orang lain atau apa yang seharusnya aku lakukan menurut standar sosial. Aku punya hak untuk memilih jalanku sendiri, tanpa rasa takut atau penyesalan. Hari ini aku berencana untuk melangkah lebih jauh. Bukan hanya sekadar hidup, tetapi benar-benar merasakan hidup. Menikmati setiap momennya, meskipun dalam keheningan atau kesendirian. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mengatur sarapan, dan memutuskan untuk berjalan kaki ke kafe yang sudah lama ingin kukunjungi. Tanpa tergesa-gesa, tanpa jadwal ketat, hanya menikmati setiap langkah yang kulewati. Kafe itu terletak di kawasan Jakarta Selatan, dengan suasana yang nyaman dan santai. Begitu aku masuk, aroma kopi segar langsung menyambut. Pemilik kafe, seorang wanita muda yang ramah, menyapa dengan senyum. Aku memilih meja di pojok, dekat dengan jendela, dan memesan secangkir kopi hitam. Ketika aku duduk, aku merasa sedikit canggung. Entah kenapa, ada perasaan seperti sedang memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang belum aku kenal. Tapi itu tidak buruk. Justru, perasaan itu mengingatkanku pada saat pertama kali aku datang ke Parakan, dengan segala ketidakpastian dan keraguan, namun penuh dengan harapan. Sambil menyeruput kopi, aku memperhatikan orang-orang di sekitar. Beberapa orang sibuk dengan laptop mereka, beberapa lainnya bercakap-cakap. Semua tampak sibuk dengan dunianya masing-masing, tapi aku merasa tidak sendirian. Pikiran-pikiranku berkelana ke masa lalu, ke Parakan, ke Parto dan Ranti. Betapa banyak waktu yang aku habiskan untuk mempertanyakan keputusan-keputusan yang sudah kuambil. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa setiap langkah itu membawa aku pada titik ini, di mana aku bisa duduk sendiri, tanpa harus merasa kesepian. Aku menulis di buku harian lagi. Hidup itu seperti secangkir kopi yang masih panas. Terkadang kita harus menunggu untuk merasakannya dengan benar. Dan mungkin aku sudah cukup lama menunggu. Setelah beberapa waktu, aku memutuskan untuk melanjutkan hari. Tidak ada agenda besar, hanya sekadar berjalan dan menikmati waktu untuk diriku sendiri. Aku pergi ke toko buku yang tidak jauh dari kafe, membeli beberapa buku baru untuk dibaca di rumah. Ada sesuatu yang menenangkan ketika aku melihat tumpukan buku yang belum terbaca. Rasanya seperti ada dunia baru yang menunggu untuk dijelajahi. Di tengah perjalanan pulang, aku menerima telepon dari Ranti. "Halo Bu Lydia." Suaranya terdengar hangat. "Halo Ranti, apa kabar?" "Aku baik, Bu. Aku cuma mau bilang, Parto minta maaf kalau dia nggak bisa ngomong langsung ke kamu. Tapi dia minta aku sampaikan, dia nggak pernah melupakanmu." Aku terdiam sejenak. Perasaan yang aku rasa bukan lagi rasa sakit atau rindu, tapi lebih seperti sebuah penutupan. Semua yang tak terucapkan akhirnya menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dipaksakan. Aku juga nggak pernah melupakan dia, Ranti. Tapi aku sudah tahu, sekarang bukan waktu untuk itu. Aku harus melanjutkan hidupku, jawabku pelan. Aku bisa merasakan senyum di ujung telepon. "Aku tahu, Bu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu selalu punya tempat di hati kami." Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega, seperti ada beban yang hilang dari pundakku. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, dan aku tidak perlu memaksakan diri untuk kembali ke sana. Apa yang ada di depanku, itulah yang harus kujalani. Sesampainya, di rumah aku menata buku-buku yang baru kubeli dan mempersiapkan ruang untuk membaca. Aku memutuskan untuk menjalani hari-hariku dengan cara yang lebih tenang, lebih selaras dengan diriku sendiri. Di malam harinya,
Aku duduk di balkon lagi, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Aku menatap langit yang sudah mulai gelap, dengan bintang-bintang yang perlahan muncul. Jakarta memang tidak seindah langit di Parakan, tapi aku mulai melihat keindahan dalam cara yang berbeda. Aku tidak tahu kemana hidupku akan membawaku. Aku tidak punya jawaban pasti, tapi aku tahu, aku tidak lagi takut untuk berjalan tanpa tujuan yang jelas. Aku menulis lagi di buku harian. Mungkin yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, atau kemana kita akan pergi. Yang terpenting adalah kita berjalan dengan penuh keberanian tanpa takut jatuh. Karena hidup akhirnya adalah tentang berani melangkah. Aku tersenyum pelan. Tidak ada lagi penyesalan, hanya perjalanan yang terus berlanjut. 1 minggu setelah percakapan dengan Ranti, aku merasa seperti kembali menemukan diriku sendiri. Setiap hari, aku menikmati rutinitas yang sederhana. Berjalan kaki di taman, membaca buku, menulis di jurnal, dan menghabiskan waktu di kafe. Hidupku memang tidak penuh dengan kebisingan atau kejutan besar, tapi aku merasa damai. Namun, ada sesuatu yang tak terduga datang pada suatu siang yang panas. Aku sedang duduk di ruang tamu, membuka laptop untuk menulis artikel tentang kebahagiaan dalam kesendirian. Ketika ponselku berbunyi, layar menunjukkan nomor yang tidak aku kenal, tapi rasanya aku seperti mendengar sesuatu yang familiar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya ku tekan tombol terima. Halo? Lydia? Suara itu membuat hatiku berdebar. Aku mengenalnya dengan sangat jelas, meskipun aku tidak pernah mendengarnya dalam waktu yang lama. Suara itu suara lelaki yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Suara dari masa lalu. Yuri? Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Ya, ini aku. Maaf mengganggu, aku tahu sudah lama sekali sejak terakhir kali kita berbicara. Tapi, aku baru tahu tentang kamu. Apa kabar? Aku diam beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ini bukan kebetulan. Yuri, mantan suamiku, yang dulu meninggalkanku tanpa penjelasan, tiba-tiba menghubungi setelah sekian lama. Aku merasa seperti kembali diseret ke masa lalu yang sudah lama kuhindari. Aku baik-baik saja, Yuri. Apa yang membuatmu tiba-tiba menghubungiku setelah sekian lama? Tanyaku dengan hati-hati, tidak ingin membuka pintu yang sudah lama kututup rapat. Lydia, aku tahu. Aku salah. Aku tidak pernah cukup berani untuk berbicara denganmu setelah semuanya berakhir. Aku ingin minta maaf atas apa yang telah aku lakukan. Aku tahu ini terlalu terlambat, tapi aku merasa aku tidak bisa terus hidup seperti ini, tanpa menyelesaikan semuanya. Aku merasakan kehangatan di suaranya, tetapi sekaligus ada ketegangan yang terasa. Aku tidak tahu apakah ini panggilan untuk kembali ke masa lalu, atau hanya upaya untuk merasa lebih baik setelah sekian lama menyimpan rasa bersalah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Yuri? Kamu tahu, aku sudah menjalani hidupku. Tidak ada yang harus aku perbaiki lagi. Jawabku, berusaha menjaga ketenangan. Lydia, aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, apapun itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berpikir tentangmu, meskipun aku tidak pernah menunjukkannya dulu. Ada keheningan sejenak di antara kami. Aku mengingat masa-masa bersama Yuri, tentang hubungan yang dulu sangat nyaman, tapi penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Aku menyadari, setelah berbulan-bulan jauh darinya, aku tidak lagi memiliki perasaan yang sama. Aku sudah menemukan kebahagiaan, Yuri, dengan cara yang berbeda, jauh dari yang kamu bayangkan. Jawabku pelan. Suara hatiku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku senang mendengarnya, katanya. Suara yang sedikit terkejut. Aku hanya berharap kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku menutup percakapan itu dengan senyuman tipis. Tidak ada beban lagi. Tidak ada perasaan terikat. Hanya rasa lega, seolah ada sebuah batu besar yang terlepas dari pundakku. Mungkin inilah yang disebut penyelesaian, bukan dengan berakhirnya sebuah hubungan, tetapi dengan mengakui bahwa semuanya sudah berlalu. Aku duduk sejenak di kursi, merenung.
Panggilan dari Yuri membuatku tersadar bahwa aku benar-benar telah melangkah jauh dari bayang-bayang masa lalu. Tentu, ada bagian dari diriku yang tetap mengenang, tapi itu tidak lagi mengikatku. Aku tidak lagi tergantung pada penyesalan atau masa lalu yang telah lama berakhir. Malam itu, aku menulis lagi di jurnalku. Panggilan dari masa lalu tidak selalu membawa kita kembali ke tempat yang sama. Terkadang, itu hanya mengingatkan kita betapa jauh kita telah melangkah dan betapa banyak yang telah berubah dalam diri kita. Aku merasa lebih ringan setelah percakapan itu. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi rasa takut. Aku merasa siap untuk menjalani hidup ini dengan penuh keberanian, tanpa menoleh ke belakang. Sudah hampir 3 bulan sejak percakapan dengan Yuri. Sejak itu, aku merasa semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu, meskipun aku tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Mungkin itu yang disebut dengan pemulihan. Mungkin itu juga yang disebut dengan melepaskan. Aku kini merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Hidupku yang penuh ketidakpastian dan kesepian kini terasa lebih jelas. Aku sudah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Mungkin dulu aku mencari kebahagiaan di luar diriku, mencari jawaban dari orang lain, atau mencoba mencari cinta yang bisa menyembuhkan luka. Tapi sekarang, aku tahu jawabannya. Cinta sejati datang pertama kali dari dalam diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di balkon apartemen, menikmati secangkir kopi. Angin Jakarta yang hangat menyapu wajahku. Aku menatap keluar jendela, ke gedung-gedung tinggi yang menjulang. Kota ini tidak indah, setidaknya bukan dalam arti yang konvensional. Tapi bagiku, Jakarta kini lebih dari sekadar tempat. Kota ini adalah simbol perjalanan hidupku, penuh dengan suara, warna, dan hiruk-pikuk, tetapi juga penuh dengan kesempatan. Aku sudah memutuskan untuk mengikuti kesempatan itu. Setelah sekian lama berpikir, aku akhirnya mendaftar di sebuah organisasi sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Tentu saja, itu bukan hal besar, tapi bagi aku, ini adalah langkah pertama yang nyata untuk memberi kontribusi kepada dunia, untuk merasakan bahwa aku bisa membuat perbedaan, meski kecil. Hari itu, aku pergi ke kantor organisasi, bertemu dengan orang-orang baru, dan memulai sesuatu yang belum pernah kujalani sebelumnya. Aku merasa antusias, bukan karena itu bisa mengubah hidupku, tetapi karena aku merasa hidupku memiliki tujuan yang lebih besar sekarang. Di tengah perjalanan pulang, saat aku sedang duduk di dalam taksi, aku teringat kembali pada Parto. Ternyata, dalam semua pencarian ini, yang paling penting adalah aku bisa menerima diriku sendiri, tanpa menunggu seseorang untuk menyempurnakannya. Parto, dengan segala kehangatannya, mungkin pernah mengisi sebagian ruang dalam hatiku, tapi aku tidak perlu mencari pengganti untuk kebahagiaan. Aku sudah memiliki itu dalam diriku. Aku membuka tas dan mengeluarkan buku harian yang sudah lama aku tulis. Aku membaca tulisan-tulisan lama tentang Parakan, tentang Parto, dan tentang masa-masa yang dulu aku anggap sebagai kenangan pahit. Ternyata, aku bisa tersenyum sekarang saat membacanya. Mungkin aku tidak pernah kembali ke sana, tetapi aku sudah belajar bahwa perasaan itu tidak harus mengikat. Aku menulis di halaman terakhir. Aku telah melangkah jauh dari tempat yang dulu aku tinggalkan, dan aku tidak lagi merasa takut. Dunia ini luas, penuh dengan kemungkinan. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan aku tahu sekarang bahwa kebahagiaan sejati dimulai dengan menerima diriku sendiri. Aku bukan siapa-siapa tanpa diriku, dan aku siap untuk terus berjalan tanpa menoleh. Hari itu aku merasa damai. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa kehilangan, hanya rasa syukur atas segala pengalaman yang telah membentukku menjadi aku yang sekarang. Aku tahu perjalanan hidupku belum berakhir. Aku akan terus berproses, terus belajar, dan terus mencintai diriku sendiri. Mungkin suatu hari nanti aku akan jatuh cinta lagi, siapa tahu. Tapi kali ini, aku tahu bahwa cinta itu harus dimulai dari dalam diri. Dan itu adalah perjalanan yang paling penting dari semua perjalanan. Di ujung hari, saat matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, aku merasakan kedamaian yang selama ini kucari. Mungkin
Langit di timur tak seindah yang aku bayangkan, tapi disitulah aku menemukannya. Di antara hiruk-pikuk dan bintang-bintang yang tersembunyi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena hidup ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan aku memilih untuk menjalankannya dengan hati yang penuh harapan.